kita pakai logika sedikit ya. Dokter nggak mungkin dia datang sama orang yang sehat. Nah, itu aja logikanya. Kalau kita memang dunia ini tidak berdosa Ya lagi, berarti betul kan Yesus nggak pro sama setan, justru memusnahkan setan. Dipakai logikanya Ibu Umi. Iya, nah makanya aku tanya, ketika Yesus bilang dia datang untuk para penjahat, para pendosa, dia tidak datang untuk orang benar, dia pro kepada siapa? Pro kepada orang berdosa atau pro kepada orang benar? Masa Ibu nggak pakai logika? Sekali lagi aku katakan, dokter tidak pernah datang sama orang sehat. Udah, itu aja Lah gini loh logikanya. Bang, Tuhan Abang itu kan mengkristenkan orang. Iya kayak gini, Paulus didatangi Yesus dikristenkan. Nah, kenapa Mahatma Gandhi sama Gus Dur orang baik tidak dijadikan Kristen? Padahal mereka bukan orang jahat. Kenapa tidak didatangi? Berarti kan Tuhan Abang tuh pro kepada orang-orang jahat kayak Paulus, kayak kriminal, perempuan-perempuan PSK yang katanya didatangin Tuhan gitu loh. Berarti memang Yesus itu maunya menyelamatkan orang-orang jahat aja. Itulah hebatnya Tuhan kami. Orang-orang yang bandel bisa dijadikan muridnya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Itulah hebatnya. Bukan Terus orang orang-orang baik yang yang baik, dipilih menjadi orang-orang benar. Nah, orang-orang baik masuk neraka gitu, orang-orang jahat langsung masuk surga gara-gara dipilih dia gitu. Berarti betul lah kata saya, Tuhan Manalah Abang itu pro mungkin. kepada setan. Iya. Manalah mungkin orang-orang baik masuk neraka. Pakailah logikanya, Loh, Ibu. coba Gus Dur itu baik atau jahat? Aku nggak bisa menilai orang. Yang bisa menilai orang itu cuma Tuhan. Nah, Mahatma Gandhi itu baik atau jahat? Tuh, Paulus jahat, dipilih sama Yesus. Sekali lagi, Kalau memang Yesus itu mau menyelamatkan, kenapa cuma orang jahat aja yang diselamatkan? Orang-orang yang tidak pernah membunuh, kenapa dia tidak selamatkan? Gus Dur tidak pernah membunuh, tidak ada catatan kehidupan Gus Dur dia pernah kelihatan membunuh, menyesah murid-murid Yesus. Paulus penjahat didatangin sama Tuhan Abang. Sementara Gus Dur dan Mahatma Gandhi, kalaupun mereka pernah berbuat jahat, kenapa tidak didatangin? Kenapa orang-orang kayak aku, Nandar, tidak pernah didatangin Yesus? Katanya kami adalah orang-orang berdosa. Nah jadi mungkin gini Bu. kenapa? Ya, bergantian lah kita. Gantian lah Bu. Mungkin Ibu sampai sekarang ataupun si Nandar itu belum sadar ada mungkin momen-momen yang mungkin firman-firman Tuhan yang kena ke hatimu, hati kecilmu, tapi engkau tiadakan gitu, menolak gitu. Itu mah mungkin, Cuma itu mah Ibu nggak spekulasi. sadar. Nggak, saya mau Ya. Abang jujur deh. Aku mau Abang jujur aja. Ya, Yesus jujur, mengatakan dia datang Iya. untuk orang berdosa, betul? Orang berdosa itu Iya. dibimbingan setan atau dibimbing Tuhan? Ya, makanya aku terkadang sebenarnya ya nengok-nengok komal-komal kalian atau pola pikir kalian tuh kok kalian matikan logika kalian gitu. Nggak Itu aktif logika, kalian Bang. bikin Saya logika tanya. kalian. Saya tanya, Yesus mengatakan dia datang untuk para penjahat. Bahkan Yesus mengajarkan untuk kasihi musuhmu. Bahkan Yesus mengajarkan untuk jangan Iya. melawan orang yang jahat kepadamu. Ajaran Yesus itu sangat kasih kepada orang-orang Iya. penjahat. Seperti pesundal masuk surga lebih Iya. duluan. Kemudian Yesus Iya. juga datang kepada penjahat, pezina dilepaskan. Artinya Yesus ini adalah Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang jahat. Sementara keluarga sendiri dalam Lukas pasal 14:26, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak dapat menjadi pengikutku. Keluarga sendiri disuruh benci. Terus Yesus berkata, kalau ada saudara yang marah kepadamu, hukum. Giliran musuh mau menyakiti keluarga kita, kita kasihi, kita tidak boleh lawan. Tapi keluarga sendiri, saudara sendiri marah, hukum. Baru marah doang lo dihukum loh. Makanya kebalik ajarannya. Kenapa ajaran Yesus ini ajaran yang baik kepada penjahat, ajaran yang kasihan kepada orang-orang benar dan tidak bersalah. Ibunya orang lain, bapaknya, anaknya.
Kenapa harus dibenci? Lukas 14 Kristen. Aduh, terputus nih, bentar. Padahal ya, Yesus itu mengajarkan ajaran kasih kepada orang-orang jahat, tapi keluarga sendiri disuruh untuk membenci. Nah, wajar kalau aku akhirnya mengatakan bahwa ajaran Yesus ini pro banget kepada setan, yaitu orang-orang jahat gitu loh. Loh, setan aja dibantuin Yesus. Tunggu, waktu Yesus mengusir setan dari tubuh perempuan, dimusnahkan nggak setan itu? Tidak, tapi dimasukkan ke dalam badan babi. Babi itu yang disiksa, dibunuh. Setannya dimasukin ke dalam badan babi, legionnya. Itulah saking hinanya setan sama Yesus, dibikin ke babi, lah, bukan diselamatkan. Kalian tunggu, kalau setan masuk ke dalam badan babi, kalian memasukkan babi ke dalam badan kalian, apa bedanya? Sama-sama hina lah. Itu dihukum. Halo. Taurat itu apa, Bu? Maksudku gini, Bu. Aku dulu ngomong, Bu, ya. Aku dulu bicara, Bu, ya. Boleh kan? Ya. Boleh kan? Aku boleh. Gini, mungkin aku pakai bahasa aku karena aku orang Medan asli kan. Kebetulan pemahaman kalian itu sangat sempit sama Kristen. Jujur lah aku bilang, sempit kali. Ini nge-framing aja. Sempit. Bagaimana mengatakannya ya? Terlalu sempit pemahaman kalian sama Kristen itu. Nggak mau kalian perluas, nggak mau kalian mengakui gitu. Sungguh sangat beda agama kita, Bu. Sungguh sangat beda. Beda. Sangat Memang beda, Pak. Jadi beda kalau aku Islam dulu itu, ngomong, Pak. Bu. Oh yaudah. Aku dulu ngomong. Sebenarnya aku cuman ya pengen ngomong sama si Nandernya aku, Ibu Ripa. Tapi Loh, dia nggak mau. Saya kan belum selesai. Pakailah. Tadi kan enggak. Pakailah. Enggak. Tadi gitu. Abang minta bicara, saya izinkan. Kenapa jadi lari-lari ke Nandar? Narasumbernya saya di sini. Enggak. Saya membuktikan Enggak. Tuhan Abang itu pro kepada para penjahat, tapi tidak pro kepada orang-orang baik dan orang benar. Itu loh, makanya kami mengatakan apakah Kristen ini ajaran pro kepada setan? Gitu loh. Gini, Bu. Maksudku temamu ini ganti. Temamu ini ganti jadi ketawa orang Kristen membaca ini gitu. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Yang lebih seru sedikit Iya, lah makanya gitu. dibahas, Bang. Ini seru Tadi loh, Bang. aja itu aja. Makanya dibahas. Itu aja kuncinya, Bu. Nggak mungkin dokter datang sama orang sehat. Dokter itu datang sama orang sakit. Itu aja jawabannya. Iya, Pakai logika, masalahnya itu pakai penyembuhan. pemahaman. Kita bicara tentang surga dan neraka. Apakah orang benar itu diselamatkan Yesus? Itu pertanyaannya, Bang. Ya diselamatkan lah. Nah, contoh orang benar itu seperti apa? Orang yang benar itu orang yang percaya sama Yesus Kristus. Kalau orang yang sudah percaya sama Yesus Kristus, dengarlah dulu, Bu. Orang yang benar itu bukan cukup benar saja ya. Orang yang benar dan percaya sama Yesus Kristus. Orang yang percaya sama Yesus Kristus otomatis dia menjalankan perintah-perintah Yesus. Bohong. Udah, itu aja kuncinya. Oke. Gampang kali kok, simple. Paulus didatangi Yesus jadi Kristen. Kenapa Yesus hanya mendatangi penjahat seperti Paulus, tapi tidak mendatangi orang-orang yang tidak pernah membunuh sama sekali seperti Gus Dur, seperti Mahatma Gandhi, seperti orang-orang yang berimplikasi buat peradaban, Pak Jokowi. Kenapa tidak dipilih jadi Kristen? Padahal dia orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah membunuh. Kenapa tidak didatangin Yesus terus jadi Kristen gitu? Kenapa justru yang didatangin Yesus itu justru penjahat-penjahat semua? Ini yang saya tanya. Kenapa Yesus hanya mendatangi para penjahat-penjahat, tapi tidak mendatangi orang-orang seperti Pak Jokowi? Pertanyaan saya, menurut Anda Pak Jokowi itu masuk surga atau masuk neraka? Silakan dijawab. Orang baik sudah tahu kan kebenaran. Gini ya, Nah, sejak kapan Pak Jokowi jadi Kristen?
Makanya saya tanya, Pak Jokowi itu termasuk yang selamat atau tidak kalau dia meninggal sebagai muslim? Pak Soekarno baik Sebagai atau jahat? Muslim saya tidak tahu. Saya tidak mau urusi Muslim. Saya mau urusi Yang Kristen. saya tanya itu di agama ini Anda. kepercayaan saya Menurut ya. agama Anda, saya nggak bahas agama Islam. Maksud saya, menurut agama Kristen, Pak Jokowi itu termasuk orang benar atau orang tidak benar? Mana sih? Kalau iya, dengar dulu, Bu. Kalau Pak Jokowi orang baik, saya fans sama Pak Jokowi. Oke? Hah? Tetapi ya, ada tapinya. Andaikan dia menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, saya percaya dia masuk surga. Nggak ada sejarah macam begitu. Tapi Saya nggak tidak bilang bisa dia jadi menghakimi Kristen. dia. Bapak ini lucu. Yang saya tanya, kalau Pak Jokowi meninggal sementara dia Islam, sementara dia tidak pernah membunuh dan baik, menurut kalian dia masuk surga atau masuk neraka? Inilah aku bilang Tuhan kalian tidak adil. Yang diselamatkan Yesus itu adalah orang-orang jahat rata-rata. Orang-orang baik seperti Pak Jokowi kenapa nggak diselamatkan jadi Kristen? Kalau memang dia mampu menyelamatkan manusia, mendatangi manusia untuk dikristenkan, sebagaimana dia mendatangi Paulus, sebagaimana dia mendatangkan orang-orang yang katanya murtad dari kalangan penjahat-penjahat. Anda pernah dengarkan pelaku narkoba PSK banyak yang mengaku-ngaku ketemu Yesus terus murtad jadi Kristen? Pertanyaannya, Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Yesus mendatangi para pendosa untuk bertobat, tapi kenapa orang yang tidak pernah terlihat berbuat dosa seperti Pak Jokowi itu tidak didatangi dan dijadikan Kristen? Ini bukti kalau Tuhan kalian itu pro-nya kepada setan gitu loh. Pro-nya Jangan kepada bawa-bawa setan. Jadi Pak kalau ingin Jokowi, Pak. didatangin, Jangan bawa-bawa Pak Ya, nggak Jokowi, apa-apa lah. Rifa. Ya, nggak apa-apa Jangan lah. bawa- Nggak apa-apa lah. Kenapa bawa Kenapa? Pak Jokowi ya? Ya nggak apa-apa lah, dia kan mantan presiden kita, dia kan baik. Saya jadi Ih, kenapa malu kamu yang bawa-bawa panas? Pak Jokowi. Loh, kenapa? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Loh, kenapa emang? Kenapa emang? Apa Mau masalahnya libatkan Pak Jokowi dibawa? Jangan Ya, gitu nggak apa-apa lah. dong. Jangan libatkan Pak Loh, Jokowi. kenapa? Ini di room Ya, kenapa kamu. emang? Di room kalian. Ya, kenapa masa libatkan emang? Pak Jokowi. Ya kenapa emang libatin Pak Jokowi? Kenapa nggak Kita boleh? nggak kuat. Ya udah nggak usah dibahas. Lah, Jangan libatkan nama Kenapa orang. kok Pak Jokowi? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa pula Pak Jokowi nggak boleh dibawa-bawa? Emang kenapa? Apa itu mah? Ini marum. Ya Jangan udah, Pak bawa-bawa Jokowi nama kan Pak baik. Jokowi. Iya, Pak Jokowi kan baik. Saya Pak tahu Gus Pak Dur kan Jokowi baik. baik, tapi Anda Iya, Pak. jangan melibatkan Ya, terus? Pak Jokowi di dalam room ini. Ya nggak apa-apa. Kenapa Lah nggak nama kenapa nenek emang lu dia kan orang aja? tokoh? Loh, kenapa nenek saya? Kan Pak Jokowi yang adalah orang baik menurut orang Kristen. Kenapa nggak diselamatkan Lah, elah, Yesus? Pak Jokowi Kenapa Gus Dur tidak lagi. diselamatkan Saya Yesus? tahu Pak Jokowi orang baik, tapi jangan libatkan Lah, nama terus? beliau di dalam sini. Lah kenapa Kalau emang? nggak Kenapa? kuat sama Bang Perdamen, mending tahu nggak Hah? usah bahas. Saya lihat Iya, tadi kau kenapa sih? pelongo. Nggak usah bahas, nggak kuat kau. Lu kenapa? Itu aja. Alasan, lu siapanya Pak Jokowi? Elah, Ya, lu alasan siapanya apa? Pak Jokowi? Banyak omong. Tong kosong Iya, aku bunyi tanya kau nyari siapanya kamu. Pak Jokowi? Iya, iya. Pak Jokowi. Loh, inilah aku bilang kau prosetan. Inilah aku bilang kalian itu prosetan. Kenapa? Kemasukan setan di kamar tentang orang Islam. lain, Pak. Kemasukan setan. Ada setan di lubang hidung kami yang adalah Tuhanmu. Makanya kau kesurupan. Aku bawa Pak Jokowi, kenapa kau yang merepot? Emangnya kau siapanya Pak Jokowi? Aku mencontohkan, kalau memang Tuhan kalian Tuhan yang adil, dia itu hanya datang kepada pendosa kayak Paulus. Kenapa dia tidak menyelamatkan Gus Dur? Kenapa tidak menyelamatkan Mahatma Gandhi? Kenapa tidak menyelamatkan Albert Einstein? Kenapa tidak menyelamatkan Hawking? Inilah bukti Tuhan kalian itu hanya pro kepada orang-orang jahat atau setan, bukan kepada orang-orang baik. Makanya kenapa Gus Dur tidak dijadikan Kristen sama Yesus? Karena dia orang benar, dia orang baik. Yesus tidak mau memasukkan dia ke dalam surga karena Yesus datang kepada para pendosa. Jadi kalau ingin ditemui sama Tuhan, berdosa dulu supaya bisa didatangin Yesus. Itu logikanya. Saya benci dengan orang Kristen. Oh, berarti beda logika kita, Ibu Ripa ya. Beda lah memang. Lah, Kita sangat jauh loh, saya beda. tanya dulu. Yang didatangin Yesus adalah para pendosa. Pendosa itu
ketika mereka berbuat dosa itu mereka dibimbing setan atau dibimbing Tuhan? Coba jawab. Gini aja Bu Ripa ya. Duh. Nanti orang Kristen ketawa Bang, semua, ganti mending aja itu, temamu Bang. ini. Mending itu ya, Bang, ketawa ya. orang semua nanti. Bang, banyak dalam kitabmu, dalam kitab Amsal, Bang, berperkara dengan orang bodoh dia banyak tertawa. Ini ada dalilnya loh dalam kitab Amsal loh. Serius. Nih. Serius. Enggak gini. Cuman aku bilang tanpa Kok nggak secara Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. tak sadar Ibu Ripa, Ibu Ripa menunjukkan kebolehannya Yesus kami gitu. Saya tanya sekali lagi. Yesus itu mendatangi orang-orang jahat. Pertanyaannya, orang jahat itu adalah orang yang dibimbing setan atau dibimbing Tuhan? Coba jujur. Aduh. Itu tanda itu. Tanda on. Jujur Bu ya. Ya jujur. Orang-orang jahat yang didatangi Gini. oleh Yesus itu adalah orang-orang yang dibimbing setan atau dibimbing Tuhan. Jawab. Ya jelas orang-orang jahat yang selama ini seperti Paulus, yaitu selama dia jahat dibimbing setan. Justru Yesus kami tidak mau. Diselamatkan nggak sama Yesus? Diamlah dulu. Diselamatkan nggak? Akulah dulu. Akulah dulu ngomong, belum lagi siap ngomong. Jawab. Justru Yesus kami, Tuhan kami sayang sama orang-orang penjahat, sama-sama orang sesat. Justru dia dijadikan menjadi pelayannya menjadi muridnya. Jadi justru di situ Yesus kami itu sangat-sangat peduli sama manusia, sama yang diciptakannya. Beda sama agama tetangga. Jadi udah aku bilang Ibu Ripa, Saya ganti tanya temamu sekali ini, lagi, Tuhanmu itu menyelamatkan orang yang jahat yang bersama setan. Berarti Tuhanmu sayang kepada para pelaku kejahatan yang dibimbing setan. Saya tanya, kalau Tuhanmu Tuhan yang adil, apakah Pak Gus Dur dan Pak Jokowi itu termasuk orang-orang yang dibimbing setan? Coba jawab. Sebenarnya tanpa Saya sudah tanya ku jawab sekali dari tadi, tapi lagi, ketika Anda mengakui Tuhan Anda menyelamatkan setan, orang-orang yang bersama setan, bukan apakah menyelamatkan Tuhan Anda setan. juga Aduh. menyelamatkan? Orang-orang yang bersama setan itu diselamatkan sama Tuhanmu ke surga kan? Kan tidak perlu lagi dia berbuat baik kan? Karena didatangin. Ya, bentar-bentar Pak. Ya malam, bentar ya Pak ya. Saya tanya sekali lagi nih, ketika Tuhan Anda itu menyelamatkan para penjahat, di antaranya adalah Paulus, dia kan dibimbing setan, diselamatkan sama Selama Tuhanmu. ini. Nah, Iya, mantap adakah kan? orang-orang, ya kenapa Pak Gus Dur yang tidak bersama setan, yang tidak bersama Pak Jokowi yang tidak bersama setan, kenapa tidak diselamatkan Tuhanmu? Jawab. Konslet otaknya. lucu. Waduh. Oh, kalau itu ya Waduh. pertanyaanmu Bu. Waduh, Pak, itu pertanyaan. Kok apa lari kali gitu? Ini sudah ku jawab ini temamu ini loh. Kristen pro setan sudah ku jawab. Lari ke Gus Dur, lari ke Jokowi. Terima kasih Ibu Ripa sudah membuat tema ini menjadi menguatkan aku yang sudah kuat di Kristus tambah kuat gitu. Terima kasih buat temamu ini. Ini tidak secara langsung Ibu Ripa Iya, tapi jawab dulu. Iya, jawab dulu. Saya tuh, Bang, saya lagi nggak mau dengar kesaksian. Saya mau bertanya. Ketika Tuhan Anda katanya itu menyelamatkan para pendosa yang dibawa bimbingan setan, pertanyaannya, apakah orang benar seperti Pak Gus Dur dan Pak Jokowi itu diselamatkan sama Tuhan Anda atau tidak? Kalau diselamatkan, kapan mereka dikristenkan? Pak Gus Dur udah meninggal, nggak sempat jadi Kristen. Pak Gus Dur yang tidak pernah membunuh itu masuk surga atau masuk neraka di agama kalian?
sementara dia tidak pernah jadi Kristen. Itu kenapa kami katakan Tuhan kalian itu hanya mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang tidak berdosa dia tidak mau selamatkan. Pak Gus Dur, Pak Jokowi, Pak Soeharto, atau siapa lagi ya, Hawking, Einstein, itu orang-orang yang berguna buat peradaban dia tidak mau selamatkan karena tidak berdosa. Jadi kalau ingin diselamatkan sama Tuhannya, orang Kristen berbuat dosa dulu. Karena Yesus datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Nah faktanya orang-orang benar seperti Pak Gus Dur dan Jokowi, Pak Gus Dur lah, dia meninggal tidak jadi Kristen. Berarti dia masuk neraka kan? Nah kenapa Tuhan kalian nggak mau menyelamatkan dia? Apa karena dia tidak pernah membunuh? Jadi supaya jadi Kristen membunuh dulu, memperkosa anak orang dulu, berzina dulu, biar bisa masuk surga. Gitu. Coba bantah saya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Kita pakai logika saja toh. Iya, pakai logika boleh. Andaikan kita seorang guru. Nah, kalau kita lihat murid kita udah pandai, ada yang bodoh, mana yang kita ajarin? Tambah ajarin. Yang diajarin Saya yang tanya bodoh. dulu. Iya, Iya, yang seperti diajarkan itulah tuh. yang bodoh, ya, tunggu. Yang diajarin, yang lulus yang bodoh kan? Yang pintar diluluskan nggak? Ya, jelas lulus. Oke, kalau gitu Pak Jokowi dan Pak Gus Dur itu dia termasuk orang benar atau termasuk orang yang tidak benar? Mau benar atau tidak benar, kita manusia biasa tidak tahu. Tuhan yang tahu. Kalau orang Islam semuanya termasuk orang benar nggak di Kristen? Kita tidak tahu semua sebagai umat manusia. Dengar teman-teman, Benar apa ketika salah. mereka ditanya bagaimana pandangan agama mereka terkait orang Islam, mereka tidak berani menjawab. Padahal terang-terangan di dalam kitab mereka tertulis, ya. Pertama, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangankan orang yang tidak beriman kepada agama mereka, yang sudah menjadi agama mereka aja, yang memanggil Yesus Tuhan aja, nggak semua masuk surga. Melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Inilah kenapa kalian itu adalah umat yang saya bilangnya munafik. Ketika kami mempertanyakan keadaan orang di luar agama kalian nggak berani jawab. Karena kalian tahu konsekuensi menjawab bahwa Pak Gus Dur dan Pak Jokowi kalau mati menjadi Islam sementara mereka orang baik masuk neraka. Kalian tahu bahwa analogi yang kalian bawa tadi, ketika ada orang bodoh diajarkan guru dan diluluskan, maka orang pintar tidak diluluskan karena dia pintar. Itu logikanya. Manusia, kalau kita sesama manusia, jangan gimana kita sih bilang ini? orang baik atau orang jahat. Loh, Semua saya Tuhan tanya yang tahu. gini bang, orang benar dan salah bang. Saya nggak bicara tentang orang baik dan jahat. Saya tanya, ketika Anda mengatakan orang benar itu adalah orang yang tidak perlu lagi pengajaran dari Yesus, itu merujuk kepada siapa? Karena apa? Yesus datang itu Kristen belum ada. Yang dia pilih adalah 12 murid. Yang dia pilih adalah Paulus. Itu orang-orang jahat yang dia selamatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tapi tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah berbuat jahat? Diselamatkan atau tidak sama Yesus? Silakan dijawab. Itu tetap diselamatkan. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Oh, Semua. Berarti semua orang Hindu, orang Sampai Islam. dia menebus dosa gitu. sampai dia disalib, mati, bangkit. Oh, berarti orang Hindu yang baik yang tidak pernah membunuh itu masuk surga ya? Tidak memilih siapapun, dia tanggung dosanya semua manusia. Oh, berarti masuk surga enggak perlu jadi Kristen ya? Enggak perlu jadi Kristen atau jadi Islam. Oh. Enggak perlu. Oh iya. Tergantung dari kita semua manusia. Bentar ya Nandar tuh. Jadi gini loh Pak. Dalam kitab kalian itu Yesus itu berkata begini. Aku datang untuk orang berdosa. Dan dia tidak datang kepada orang benar, betul? Di situ di Alkitab tidak tertulis. Dia tertulis di Alkitab kami, Yesus datang menebus dosa.
semua Bapak, umat yang saya tanya manusia. ayat ini, Pak, yang saya tanya ayat ini. Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Itu yang saya tanya. Ayat apa itu? Coba. Ayat di Aduh, mana itu? ternyata Bapak nggak tahu ayatnya. Nih, Iya, saya tanya karena kamu tahu. iya ini saya tunjukin. Nih. Lukas pasal 5 nomor 32, silakan. Baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuh. Iya. Pertanyaan Itu aku. kalau kamu enggak, Bentar. Saya- Bentar, Bang. saya jelaskan. Duh. Saya jelaskan itu. Boleh saya jelaskan itu? Sebentar, saya mau tanya. Jangan menjawab apa yang kami tidak butuhkan. Kami bertanya, Yesus datang ke dunia ini menjumpai orang-orang berdosa. Betul? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, orang seperti Pak Jokowi dan Gus Dur itu adalah orang-orang yang kehidupannya tidak pernah terdeteksi membunuh, memperkaus, menyakiti, bahkan dianggap baik oleh orang Kristen. Pertanyaanku, dia selamat atau tidak dalam iman Anda di Kristen? Itu saya minta perspektif Kristen, bukan pendapat pribadi. Perspektif Kristen. Saya jawab ya. Silakan. Menurut hati kami orang Kristen, kami tidak sembarang menilai manusia siapapun dia baik atau tidak atau jahat. Nah, kalau Anda Tuhan yang- bisa, karena- kalau Anda karena pasti masuk semua- surga. Bentar, dengar udah. dulu. Enggak, saya nggak Dengar, bisa, saya saya belum nggak selesai. nanya karenanya. Saya sama belum langsung. selesai. Enggak, Saya belum Pak, selesai. saya ini bukan Saya orang belum yang selesai. bertanya tentang doktrin gereja. Selesaikan dulu saya. Aduh, kenapa sih kok sama orang Kristen ini kalau diskusi itu yang tidak diminta untuk dijelaskan harus dijelaskan? diselesaikan dulu dong, jangan potong. Selesaikan Saya dulu tanya ceritanya. Anda Aduh, gimana? Selesaikan enggak, saya dulu. tanya kalau Anda pasti masuk surga enggak? Saya enggak tahu pasti jiwa saya, roh saya. Tuhan yang tahu. Oh, yaudah berarti Bapak Tuhan ini yang tidak tahu. tahu menau tentang. Yaudah, kalau Bapak nggak tahu apa-apa jangan ngomong. Saya butuh orang yang tahu di sini. Kalau Bapak nggak tahu apa-apa ngapain Bapak jelasin? Bapak diam aja ya. Ibu yang enggak tahu. Yo, Ibu saya ini- justru karena ibu nggak tahu yang makanya nggak saya tahu bertanya. apa-apa. Pak Kristen, dengar ya. Karena memang saya nggak tahu apa-apa, saya bertanya. Tapi Bapak ketika ditanya juga nggak tahu apa-apa. Bapak ngapain ngomong? Halusinasi. Bapak kan nggak tahu apa-apa. Buktinya Bapak nggak ngerti dari tadi. Saya nggak tahu. Ya udah, Bapak Sedangkan ngapain agama ngomong? ibu diajarkan untuk boleh berdusta. Loh, siapa bilang di agama Bapak tidak boleh berdusta? Yesus saja berdusta Waduh, kok. enggak ada di Loh, dalam kitab agama Lukas kami ada pasal punya 10 hukum, ada Ibu. Paulus berdusta, Yesus berdusta. Rahab Kami disukai Tuhan karena berdusta. kami diajarkan ada 10 hukum, Ibu. Bohong, kalian tuh nggak ikut. Itu punya orang Yahudi. Kalian Yesus berbohong itu 2 kali. Mute saya. Pertama, Kalau Pak. ini kan kalau ngomong diskusi. tuh pakai data lah. Nih saya tunjukin Yesus berbohong ya. Nih saya Pakai tunjukin data Yesus kamu berbohong. enggak mengerti kok. Ya udah, nih saya tunjukin Yesus berbohong atau enggak nih. Kristen Lukas- pro setan, sedang Islam saja setan. Orang ngomong tuh nyambung, apa sih? Ini makanya kesurupan setan nih. Orang ngomong tuh nyambung. Saya mau pun tunjukkan Di mana bukti Yesus. kesurupan setan? Ya ini saya lagi tunjukin data. Yesus berbohong. Diam dulu nih. Coba kamu baca Lukas pasal 24 ayat 46. Coba kamu baca. Kamu baca, kamu tahu. Ih, Kristen ini jijik baca Bible ya, nggak mau baca kitab sucinya sendiri loh. Heran Kamu daripada saja Kristen loh. kebanyakan setannya. Loh, saya buktinya kalau saya kebanyakan setan, buktinya saya mau baca kitab kamu. Berarti kitabnya kitab Muhammad setan kamu berarti. saja kau ini anak kecil, Adam tahu. Lah, Coba. nenek moyang Tuhanmu bahkan mengambil bini orang dan menikahi anak umur 3 tahun, Ishak itu. Ini orang ini penghujat sebenarnya ini. Kau ini nggak bisa, kau tuh nggak bisa jelasin agama kau, langsung menghujat agama orang. Kau aja jawab dulu agamamu. Kamu Tuhan enggak kau tahu berbohong. apa-apa itu. Iya, kau jawab sudah. Lukas pasal 24 ayat 44. Nih kau baca ini ya. Nih, kau bacakan. Kau baca. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kau cari di mana ayat ini tertulis, kalau tidak Tuhan kau berbohong ini. Kau tunjukkan ayatnya di mana? Ada ayatnya itu kok. Ya mana Dia tunjukkan. dia
dia datang ke dunia ini. Dengar dulu, saya Kau jelaskan. tunjuk ayatnya Kristen prosetan. Ini memang prosetan semua orang Kristen ini lah, serius. Kenapa kalian itu nggak bisa jujur menjawab? Aku tanya, di mana tertulis ayat ini? Supaya Tuhan kau selamat dari kebohongan. Kalau nggak Tuhan kau berbohong. Kamu dengar saya jelaskan. Kalau tidak ada ayatnya berarti Tuhan kau bohong. Coba kamu tunjukkan ayatnya kalau kamu tahu. Di Ya, mana memang ayatnya? nggak ada. Ayatnya nggak ada kok. Makanya aku bilang Tuhan kau berbohong. Berbodong Tuhan kau. Karena ayatnya nggak ada. Ku bilang kau tadi kan bilang kami diajarkan berbohong. Sementara Tuhan kau sendiri berbohong. Paulus juga berbohong loh. Kata Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin kamu melimpah. dengar. Kenapa aku dihakimi ya tuh. Sudah. Oh udah tunjuk dulu sudah- kalau nggak ada ayatnya. Kalau kau sudah- nggak ada punya ayatnya kau diamlah. Nggak tahu apa-apa, banyak bicara, Oten nih. Memang prosetan kalian tuh. Orang nggak ngerti apa-apa pengen bicara, birahi kau pengen Sudah bicara. dua muslim, laki-laki sama perempuan. Apalah kau ini, mana ayatnya? Kau tunjukkan kalau Tuhan kau nggak berbohong. Ada-ada aja Oten nih. Ditanyain Oten, malah Oten. kemana-mana. Kamu yang menjadi budak seperti anjing pada laki-laki. Ini makanya aku bilang prosetan. Mentang-mentang Ada. Tuhannya suka ngata-ngatain perempuan jadi anjing, dia ikut-ikutan ngata-ngatain orang. Ku bilang kan memang prosetan mereka ini loh. Kota-katanya kotor. Kamu cari sadar, baca hadis-hadis Lihat kamu semua. teman-teman ya, pada akhirnya mereka kan tunjukkan aslinya mereka. Di awal sok baik, padahal mereka ini prosetan. Akhirnya kata-kata mereka penuh hujatan. Bener kan kata kita kan? Kamu jadi Kristen Makanya, prosetan kenapa itu dia menjadi Kristen? kuat Karena iman dia kami. adalah pendosa. Kenapa saya Kamu tidak menja- Kenapa dia jadi Kristen? Karena Yesus menjadikan dia Kristen karena dia pendosa. Kita tidak pendosa kayak dia. Kita Lambang bukan kuat orang yang iman suka. kami itu. Kenapa dia jadi Kristen? Betul kata Yesus, dia datang untuk pendosa. Wajar Bapak ini Kristen karena Bapak ini mulutnya kotor, guys. Makanya Kamu dia yang Kristen. kotor, kamu sebentar jadi anjing Loh, buat laki-laki muslim. Tuh kan, betul Bapak ini mulutnya kotor, dia itu kesurupan setan, makanya dia Kristen. Makanya tema kita adalah Kristen pro setan. Terbukti kan teman-teman? Terbukti, karena setan yang ada di lubang hidung kita adalah Tuhan mereka. Betul kan kataku? Sebentar kita membuktikan kalau mereka itu pro setan. Cukup kita tanyakan pertanyaan yang tidak mampu mereka jawab, mereka akan menunjukkan kesetanannya. Maka kita tidak berbodong seperti mereka. Betul kan kataku? Mereka itu prosetan. Prosetan Bapak tadi itu, mulutnya kotor kan? Mereka kalau tidak mampu menjawab tentang ketuhanannya, mereka ada hominem. Mereka nyerang pribadi. Itu kelakuan mereka. Kenapa? Memang Tuhannya bilang menyelamatkan para penjahat. Jadi kalau ingin jadi Kristen, berbuat jahat aja dulu biar diselamatkan sama Tuhannya. Gitu. Kenapa Yonatan Nandar tidak jadi Kristen? Karena Yonatan Nandar bukan pendosa. Aku turun dulu, aku dibatasi lagi. Yonatan Nandar ungkat aja komalnya. Nanti live lagi. Dia ngejelek-jelekin Islam di depan orang Katolik, terus bilang sama orang Katolik bahwa kalian itu dokumen katekismus kalian mengatakan bahwa orang Islam itu termasuk orang yang menyembah kepada Tuhannya Abraham. Dia mendebat orang Katolik di situ. Aku punya videonya loh. Judulnya Kiamat versus orang Katolik tuh. Nah, sementara orang Katoliknya dengan bahasa santun baik, kiamatnya menggunakan tuh nabinya CABUL. Pokoknya tuh benci banget sama Islam gitu loh. Ada videonya, aku pernah bahas itu. Kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Aku bingung loh, kenapa teman-teman aku yang Katolik itu banyak yang baik-baik, kenapa yang beragama Protestan itu banyak yang penghujat gitu loh. Yang masuk penjara tuh juga banyak Protestan, tahu? Protestan maksudnya, bukan Prosetan ya. Contoh kayak MKC. Terus si Gracia Pelo, si anak Bata. Terus siapa lagi yang masuk penjara tuh? Yang dikejar-kejar Edwin Kayapas tuh pergi kabur ke luar negeri. Agatha tuh, Agatha ngakunya ortodok, ngakunya sih, tapi nggak tahu lah kalau ortodok juga gitu, aku nggak ngerti. Kenapa ya kebanyakan dari mereka tuh justru kalau ortodok itu sebenarnya enggak sih, kalau Agatha iya, karena kayaknya, cuma dia ke oknum kayak mungkin ya. karena dia kan dari Islam, jadi dia tahu, mungkin karena dia tahu dia. Oh, memang punya kebencian juga bisa jadi sih. Nggak, tapi agak bingung juga sih. Aku tuh serius loh, ketemu teman-teman yang Katolik tuh rata-rata semua baik-baik sama aku. Pak Jamie baik sama aku, Pak Antonius baik sama aku. Tapi rata-rata yang Protestan, kebenciannya aku diancam. Bahkan mereka tuh jorok banget omongannya tahu. Ngeri. Parah. Kan radikal mereka itu.
Makanya bener kata Romo Patris Aliergo ya, karena yang menghabisi nyawa orang-orang Yahudi 6 juta mereka juga, yang bikin nyerang-nyerang Katolik juga mereka. Mereka nuduh Islam nyembah batu, terus mereka tuduh Katolik nyembah Bunda Maria. Mereka tuh maunya apa sih? Mereka tuh maunya nyembah tembok ya kan, nyembah angin apa, nggak ada yang dinyembah mereka itu. Mereka cuma Oke, kita mencari, sapa nih. Mbak, mereka cuma sapa nih, mencari Bang umat aja. Mereka tuh nyembah duit gitu kan untuk Oh iya, keperluan. makanya ada gereja di Cianjur yang katanya tergadai 6 miliar loh. Iya ya. Wah. Iya ada katanya. Padahal kan ada perpuluhan ya, makanya agak aneh gitu. Oke, kita sapa dulu nih Pak Gusti Bifel. Kita di sini sedang membahas tentang para penghujat ya. Apapun agamanya, yang namanya penghujat itu pasti pro kepada setan ya. Kita lagi membahas tentang para penghujat yang pasti pro kepada setan. Apapun agamanya, mau dia ngaku Islam kayak Katolik kayak Protestan kayak Hindu kayak, kalau dia penghujat pasti dia pro kepada setan. Makanya aku bilang temanya penghujat itu adalah pro setan. Bapak Gusti agamanya apa? Hai, selamat malam Kak Rifa. Ya, agamanya apa Pak? Saya lahir agama Kristen. Di tahun 2018 itu saya mualaf karena istri saya agama Muslim, Kak Rifa. Mualaf karena istri. Iya. Oke, sekarang agamanya apa? Kalau di KTP masih agama Kristen. Kalau keyakinannya sendiri masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Nah, itu yang bikin saya membingungkan, Kak Rifa. Tadi saya udah Ya udah tanya aja. Tadi saya udah naik di roomnya Ban Zuma. Saya cerita semua pengalaman saya ke Ban Zuma. Terus? Kata Ban Zuma nanti ada bimbingan dari timnya Ban Zuma. Ya udah kalau gitu, alhamdulillah. Silakan, nanti dibimbing sama Bang Zuma aja. Aku lagi bahas para penghujat-penghujat yang pro kepada setan, intinya di sini. Nanti Siap, Kak Rifa, lanjut. ya. Oh ya, Bang Toto, kita lagi ngebahas juga nih. Romo Patris Aliergo itu kan menjelaskan tentang iman Katolik, tapi kabarnya dia dilaporkan sama pihak orang-orang NTT. Gimana pendapat Bang Toto? Menurut Bang Toto, pendapat dari Romo Patris Aliergo yang mengatakan bahwa orang-orang Protestanisme ini lebih berbahaya daripada Islam radikal. Iya, ya pernyataan Pater Allegro itu betul lah. Mereka lebih berbahaya. Karena kenapa? Karena mereka itu kan serigala yang berbulu domba gitu. Jadi bertopeng. Jadi menggunakan kebaikan untuk tujuan-tujuan kejahatan. Misalnya menarik orang segala macam ikut dengan mereka. Nah, tujuannya mengumpul perpuluhan, duit itu kan. Dengar ada bisnis gereja gitu. Jadi siapa yang punya duit ya dia bangun gereja, dia cari umat, ya dia bikin perpuluhan, bikin lagi kitabnya fitnah-fitnah agama lain biar narik umat kan gitu. Jadi dia mengorbankan akhlaknya itu, toleransi sebagai umat beragama ya demi duit. Dia semua agama lain tuh dijelek-jelekin sama dia gitu loh. Jadi nggak ada yang benar. Tapi kalau kita lihat sejarah sendiri ya, John Calvin sendiri juga menghabisi nyawa anak baptis, seperti kisah yang terjadi sama Severus tuh. Terus Zwingli juga gitu. Anak-anak baptis kan ada kisah juga tuh. Jadi kayak aku bingung ya, maksudnya gini loh. Kenapa gitu loh, rata-rata yang menyerang secara brutal agama-agama baik Katolik dan Islam itu kenapa kok banyaknya Protestan? Aku agak bingung gitu loh. Itu yang aku bingung banget tahu. Kenapa rata-rata banyaknya Protestan gitu loh? Ada Karena apa mereka dengan itu kan mereka ini? namanya protes itu kan pembangkang tuh, artinya orang yang melawan gitu loh. Melawan ya kebenaran kan.
Jadi mereka itu ya Lucifer atau setan itu sendiri kan orang yang membangkang, tau benar nggak? Mm-mm. Dan aku Nah, ingat tuh Imam Masjid Istiqlal tuh sama Paus yang sudah meninggal tuh, iya, mereka berhubungan baik gitu loh. Tapi kalau iya, kita lihat kiamat Protestan, oh hujatan terhadap Islam parah. Sofiatul, Edi Sidabutar, para iya. apologet pencari kolekte itu rata-rata Protestan. Nah, Katolik tuh memang ada 2 orang pendebat, si Joseph sama si RK. Tapi cuma 2 orang itu doang. Iya, nggak banyak. Boleh dikatakan Orang oknum. Katolik itu nggak sibuk-sibuk sama agama gitu. Lu agama lu ya silakan Anda beribadah menurut agama, nggak nyari-nyari gitu kan, kasih Iya nyusi sama. orang. Aku tuh sama Pak Antonius ya punya nomor WhatsApp-nya loh. Gak pernah debat-debat agama sama dia. Dia Iya, nggak oh pernah itu kalau kayak Mbak coba kalau berteman sama pendeta pasti sudah diajak itu oh sini dong masuk ke kita, atau udah mulai apa ini kamu jadi Islam kan gitu, mulai itu dingorek-ngorek itu kepercayaan Mbak itu. Kalau pendeta berteman sama ya pendeta. memang iya. Risuli Lubis contoh jadi pendeta. Ajaran iblis, ajaran iblis. Tahu-tahu yang bakar gereja di mana tuh, yang daerah tahun 2022 tuh. Ternyata orang Kristen sendiri itu kayak memicu si Yusuf Manubulu tuh bikin acara murtadin akhirnya dia sempat masuk penjara tuh. Pokoknya kenapa kok lebih banyak, aku pernah lihat di rumahnya Yusuf Manubulu dulu orang Katolik itu dituduh nyembah Bunda Maria, sampai orang Katoliknya debat sama si ibu-ibu yang pindah. Aduh abang Iya. kena ini pelanggaran bang, Kenapa? nggak tahu nih siapa kena pelanggaran, nggak tahu nih. Dilapor ya? Kan pengecut, itu pasti Iya. persetan itu. Coba nih siapa yang kena peringatannya. Oh nggak ada. Pasti itu pengecut Bani Luther itu. Ya aku melihat bagaimana Romo Patris Alergo bicara dari sisi Katolik, terus mereka katakan Romo Patris itu penghujat. Aneh loh, padahal mereka dituduh Islam nyembah batu, mereka tuduh Katolik nyembah Bunda Maria. Seenak-enak udahnya mereka bicara gitu. Tapi ketika Romo Patris bicara dari konteks agamanya, mereka malah nuduh-nuduh Romo Patris sebagai penghujat. Penghujat. Yang padahal Ini mereka. Romo Patris itu kan dia hanya mengkanter kemudian menjaga akidah ya Katolik toh. Ya itu kan. Menjaga kita Katolik. Ya. Karena kan kata Yesus kalau nggak salah tuh penyesat itu dari Kristen sendiri, yaitu serigala berbulu domba gitu. Ya iya, penyesat-penyesat itu nabi palsu kan itu, mereka tuh pengajar-pengajar palsu itu, orang-orang Protestan itu. Iya ya. Aku tuh udah lama, udah 6 tahun loh. Aku ingat Pak Yohanes itu Katolik. Sama aku debatnya bagus, diskusi nggak pernah debat kusir, diskusi baik-baik. Pak Yohanes tuh Katolik. Terus Pak Antonius tuh sampai sekarang tuh sama aku tuh nggak pernah debat. Nggak pernah. Kristen original ya Katolik, memang kan kelihatan Katolik lebih dulu. ya kelihatan dari tutur katanya, perbuatannya. Kalau yang Protestan itu ya aduh. Tapi jujur memang aku udah debat diskusi paling banyak yang kuhadapi penghujat itu Protestan agamanya. Iya betul itu. Ada kemarin yang ngaku-ngaku Katolik tuh, ngaku-ngaku Katolik tapi kayaknya dia bukan Katolik, cuman kayaknya dia malu ngaku Protestan kayaknya. Penghujat dia. Dulu dia nggak pernah ngaku Katolik, tiba-tiba dia ngaku Katolik. Bodong-bodongan. Nah jadi inilah teman-teman ya. Sebenarnya kita itu kalau diskusi tentang agama, kita diskusi aja gitu loh. Kalau kita tahu jawab, kalau nggak tahu jangan sok tahu gitu. Terus satu lagi, dalam iman kita masing-masing, doktrin dan dogma itu hal yang diizinkan untuk diyakini. Tapi kalau sudah mulai menyerang nanti di counter, jangan nangis. Iya. Jangan nangis. Jangan lapor, jangan nangis ya kan. Jangan lapor. Ini enggak menghujat nomor 1, giliran di counter balik langsung mencret, melapor-laporin. Iya, itu memang Tapi ngomongnya kami ajaran kasih loh. Kasih tampol.
Tapi Nah, itu kelakuannya dia. pro banget sama setan gitu loh. Itu kasihnya setan kali ya. Iya, makanya ada aja sih. Oh ya, sebentar aku mau cek dulu ada akun TikTok Lisa Winner. Aku kayaknya disuruh ke sana deh, Bang. Intinya ngeri banget. Bang Toto, terima kasih ya ngobrol-ngobrol santainya. Salam Terima kasih. toleransi. Semoga sehat selalu. Ingat kalau aku tuh gini Bang tipikalnya. Iya, kalau Aku ketemu dituduh ke Protestan pemanjat. itu Mbak, pesan aku tuh ketemu Protestan itu serang aja, jangan nggak usah diampuni mereka itu. Jangan gitulah. Kalau aku tuh tergantung orangnya Bang. Kalau konten. Iya, iya. Bang, aku close yang di sini ya. Aku pindah komal dulu ya Bang ya. Ya oke deh. Makasih Bang. Salam Ya, damai, makasih. salam toleransi. Berarti Anda juga salah sama saya, takut sama saya. Saya takut terkontaminasi dengan kegilaan Anda. Udah. Jadi teman-teman yang menonton Belit-belitnya Anda. ini si Sekarang host saya ini tanya, Sony. saya. Aduh, ini orang kenapa sih ular beludak satu ini nih? Ditanya kemana, jawabnya kemana? Ini ular beludak ini. Pertanyaan saya sekali lagi, mau berdiskusi, berani berdiskusi dengan Uni atau tidak? Sekali lagi saya perbaiki pertanyaan saya. Bang Sony, ya, punya nyali berdiskusi dengan Uni atau tidak? Dia bukan tandingan saya. Kenapa? Bukan tandingan Anda? Dia bukan tandingan saya, bukan level saya dia. Saya Kenapa? mau Karena kecerdasannya lebih daripada Anda. dengar dulu. Saya mau berdebat Karena dengan orang yang kecerdasannya lebih dari Anda. saya mau berdebat dengan Karena orang-orang yang kecerdasannya lebih dari Anda. Saya mau berdebat dengan Benar, orang-orang yang Anda tahu itu adab. ular beludak hanya mencari Saya paham mau maksa berdebat yang bisa dengan Anda sesatkan orang-orang yang menurut yang tahu Anda adab. itu tidak paham dengan Saya mau keinginan berdebat orang dengan itu. orang-orang yang tahu Woi. adab. Memang Anda punya adab. Anda naik saja membicarakan di sini guru kami ya dengan tidak baik ya, itu Anda udah nggak punya adab. Saya jamin dia tidak baik. Dan Anda menghina Unirifa itu sama saja Anda sudah tidak punya adab gitu loh. Saya tidak menghina Jadi jangan Unirifa. salahkan saya memperlakukan Anda tidak baik. Nih si Sony ini kayak cewek ku tengok dari tadi. Mulutnya benar. Kau kalau suka sama Lisa bilang. Dia selalu kayak gitu. Bukan begitu sebenarnya teman-teman. Ini. Bukan begitu sebenarnya teman-teman. Sekarang saya tanya sekali lagi. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini Sony ini ya. Dia ini mau diskusi atau hanya mau pansos? Ini kita 2000 lebih loh. Coba teman-teman, saya pengen dengar. Sony ini mau diskusi atau cuman mau pansos? Saya mau diskusi bersama denganmu. Ya, Selesai. diam. Kita dengar dulu. Kita libatkan nih saudara-saudara kita 2000 lebih di sini ya. Sony ini mau diskusi atau mau pansos? Saya mau diskusi bersama dengan host. Pansos. Tuh lihat tuh. Lihat tuh. Mau pansos. Mau pansos saja. Mau pansos saja. Lisa. Hah? Sekali lagi saya tanya. Hey. Saya tanya Listen. sekali lagi. Ini buang-buang waktu banget sih Anda ini nih. Lucu dan mengemaskan. Sekali lagi saya tanya. Ada nyali Bang Sony. Ada nyali diskusi sama Unirifa atau tidak? Sekali lagi. Kan sudah saya jawab tadi berkali-kali. Berbelit-belit. Bilang kalau misalnya, ya ada nyali saya Lisa. Oke, kita lanjut. Nggak ada nyali Lisa, turun gitu loh. Jadi jangan berbelit-belit, jangan lama-lama Anda di sini. Yang antri di bawah banyak bisa giliran. Oke lah, turunkan saya lah. Saya tanya, Bang Sony ada nyali atau tidak diskusi sama Unirifa? Kalau nggak ada nyali, turun. Bilang, turunkan, saya nggak ada nyali Lisa, turunkan saya. Atau malu mengakui saya nggak ada nyali, Lisa turunkan saja saya. Berarti Anda nggak ada nyali lawan Unirifa. Berarti Anda mengakui Unirifa lebih cerdas daripada Anda.
Tapi kalau misalnya Anda bilang, Lisa, saya mau diskusi sama Unirifa, saya setara dan saya lebih hebat daripada Unirifa, berarti Anda tetap di sini. Pertanyaan saya, Anda ini punya nyali atau tidak diskusi sama Unirifa? Silakan. Turun atau tetap di stay di atas? Turun atau tetap stay di atas? Saya mau berdiskusi Turun atau bersama tetap teman kos. stay di atas? Turun atau tetap stay di atas? Sekali lagi saya tanya, turun atau tetap stay di atas? Saya mau berdiskusi Turun denganmu. atau stay di atas? Udahlah, kalau begitu. Turunkan kalau saya kita- gitu. Lisa, kalau enggak- turunkan saya gitu. kita berdua. Lisa, You- turunkan saya gitu. Saya nggak ada nyali diskusi sama Unirifa gitu. Kita berdua main. Ih, ngajak main pula dia. Geli kali. Ini Kita kemana berdua ini? aja. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Ini agak gila dia. Wah, bahaya ini. Lama-lama dia ke atas. Bahaya, malah ngajak main nih. Parah ini. Udah kesana dia. Waduh, parah ini. Wah, Oke lah. parah nih. Oke lah Lisa ya. Sampai mau habis ini, baterai saya tinggal 8% ini. Oke lah Lisa. Aku turun dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah saya bicara ya. Saya tanya, kalau ini ya saya perjelas nih, Bang Sony mau diskusi dengan Unirifa atau tidak? Maksudnya Bang Sony punya nyali diskusi dengan Unirifa atau tidak? Kalau Bang Sony punya nyali diskusi sama Unirifa dan punya kapasitas pengetahuan tentang keimanan, Bang Sony tetap stay di atas. Tapi kalau Bang Sony nggak punya nyali diskusi dengan Unirifa, tidak punya pengetahuan, dan Unirifa itu lebih berpengetahuan daripada Bang Sony, bilang saya turun aja gitu. Oke lah. Saya akui Rifa bagus. Ini jujur aja, ya jujur aja saya katakan sama Mbak Rifa ini orangnya cerdas. Ya, kalau dibandingkan dengan saya, ya udah jauh lah dia. Jujur aja kita bilang. Oke? Nah, jadi gini teman-teman ya. Saya kesini ya. Jangan diperpanjang lagi, Tidak. intinya kayak gitu. Tadi abang kan bilang, kamu bukan level saya. Berarti maksudnya yang dibilang bukan levelnya, itu Unirifa tuh lebih cerdas daripada dia. Udah, kayak gitu. Makasih ya Bang Sony ya. ...2.200 orang ini untuk yang mu'alaf itu seperti itu teman-teman. Mereka itu ya orang-orang dari keyakinan sebelah, mereka masuk ke room mu'alaf yang mereka baru belajar, terus bermaksud untuk menjatuhkan mu'alaf ini ya, dan mengganggu mental dari mu'alaf ini. Bahkan mereka berniat untuk memurtadkan kembali mu'alaf ini. Itu pentingnya ya buat baiknya itu muslim ya yang memang dari sononya seperti itu, apalagi mu'alaf, pentingnya mengikuti komunitas dan berhubungan terus dengan guru-gurunya untuk menghindari orang-orang yang seperti ini, ular bludak nih, munafik mereka ini. Lebih dari 3 kali mereka naik di sini, saya sambut dengan ramah dan baik. Tapi apa balasan mereka? Mereka bertujuan untuk menjatuhkan saya dan juga saudara-saudara yang lainnya. Contoh kayak kemarin tuh, ya numpang pansos doang di sini, ya numpang pansos doang. Ikuti saya, ikuti saya. Saya katakan kalian kalau membahas ya diri kalian, nggak laku wajah kalian dijual, tapi kalian bahas wajah saya, apapun yang terkait dengan saya, naik FYP kalian. Dia bisa dikenal ya, dia bisa dikenal dan dia bisa naik FYP-nya. Itu kenapa? Karena bahas wajah saya. Kalian perhatikan saja, lihat, kalau nggak bahas wajah saya nggak naik FYP kalian, tahu? Kalian bisa naik FYP kalian hanya membahas saya. Ingat, saya ingatkan lagi sama kalian.
Kalau yang tidak baiknya atau kalian framing saya, kalau yang positif itu nggak naik FYP kalian. Cuma dengan kalian itu memfitnah saya, memframing saya, itu naik FYP kalian. Oke, silakan nih. Jadi saya membawa tema ajaran pro kepada setan. Itu tema saya kali ini. Di mana ada sebuah ajaran yang sangat-sangat berkasih sayang kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan bercium kudus dengan setan. Nah, ajaran ini ajarannya adalah pertama, tidak mengizinkan korban kejahatan membalas kejahatan. Pro kepada penjahat. Pertama. Kedua, ajaran ini pro kepada penjajah. Ajaran ini pro kepada pezina. Ajaran ini pro kepada perilaku-perilaku menyimpang. Ini yang disebut dengan ajaran pro setan. Kenapa kita katakan ajaran ini pro kepada setan? Karena rata-rata dari umat mereka itu umat yang membenci, umat yang membuat kerusakan, umat yang mengganggu agama orang lain. Ketika mereka disenggol, kelakuannya sungguh sangat terlalu. Nah, entah karena mereka NPD, merasa bahwa mereka punya roh Tuhan, sampai-sampai mereka merasa bahwa mereka pasti masuk surga, sehingga ketika mereka berdosa, mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka karena Tuhan menebus mereka. Entah karena itu, entah, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi ajaran ini betul-betul memperlihatkan kejahatannya, betul-betul memperlihatkan sepanjang sejarah kehidupan bahwa mereka lah yang paling banyak menghabisi nyawa orang. Itu dia ya. Jadi mari kita tunjukkan di antara engkau dan saya, siapakah yang ajarannya pro kepada setan. Naik ke atas. Kalau kalian memang punya roh Tuhan dalam diri kalian, katanya ada setan di dalam lubang hidung saya. Kok Tuhan yang dalam lubang hidung kalian takut sama setan yang di lubang hidung saya? Ayo naik ke atas. Kita adu setan yang dalam hidung saya dengan Tuhan yang dalam lubang hidung kalian. Mana yang betul-betul benar? Mari kita uji. Silakan. Buktikan bahwa ajaran Islam itu pro kepada setan, dan buktikan kalau ajaran Islam itu ajaran yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain dan menghilangkan akal serta menghilangkan empati. Karena saya akan bisa buktikan bahwa kalianlah ajaran yang pro kepada setan, pro kepada kejahatan, ajaran yang bertolak belakang dengan akal, hati nurani, dan juga bertentangan dengan naluriah manusia. Silakan. Oke. Ini temanya apa nih? Alexander, mana ajaran yang pro kepada setan? sambil buka kameranya bisa, saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphonenya. Saya bisa. Silakan Anda bertanya, Uni memberikan kesempatan bertanya 1001 pertanyaan dengan catatan membuka kamera. Bisa buka kamera atau tidak? Gimana? Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphone Anda. Saya bisa buka kamera. Silakan. Saya sudah bantu dari sini, tinggal dikonfirmasi di layar handphone Anda. Saya bisa buka. Iya buka sekarang, saya sudah bantu berkali-kali. Kalau saya bahas agama kalian. Bisa buka kamera atau tidak? Soalnya saya lagi ngerokok juga. Jangan banyak alasan. Bisa. Pertanyaan saya sekali lagi, punya nyali buka kamera atau tidak? Direkam ini Punya nyali buka kamera atau tidak? karena hukum ataupun apa. Ini orang kenapa sih? Kalau emang cuma bahas agama sih bisa aku. Cuman jangan dibilang rasis. Alexander, kamu bisa dengar suara saya tidak sih? Bisa. Ya, silakan buka kameranya. Saya sudah konfirmasi di sini. Tinggal Anda konfirmasi. Asal jangan dibilang rasis gitu ya kalau saya bahas agama kalian. Ih, banyak kali lah, bebelet-belet kali anak ini. Anda dari tadi di bawah minta up, tapi Anda nggak buka-buka kamera, udah naik ke atas. Naik ke atas buka kamera. Iya. Jadi gini deh, lucu ya teman-teman kita yang Kristen ini. Mereka mengatakan di dalam lubang hidung kita ada setan. Mereka mengimani di dalam diri mereka ada Tuhan. Tapi kenapa mereka takut digeruduk ya? Apakah mereka yakin Tuhan yang gak mampu melindungi mereka?
Lihat kami Islam nih, bos. Kami percaya Allah kami Maha Kuasa melindungi kami. Lihat, bos. Ketika kami yakin yang kami sampaikan kebenaran, kami nggak takut, bos. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.